Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam kajian Tazkiyatun Nafs kita yang insya Allah rutin kita laksanakan setiap Selasa malam. Ya, semoga semua yang hadir di sini ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di jalan keimanan ini hingga akhir hayat kita insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salat senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas ya, salah satu sikap perilaku ya, yang mulia di dalam Islam ya, dan tentunya ini datang dari kolbu yang selamat ya, dari hati yang baik gitu ya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat memilikinya, yaitu sifat tawadu. Ya. Apa itu tawadu? Ya. Tawadu ini adalah sikap ridho. Ya, jika dianggap memiliki kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Ya, jadi orang-orang yang tawadu ini orang-orang yang merendahkan hati. Ya. Orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya. Ya, jadi kalau pekan lalu kita membahas tentang kesombongan, gitu ya, maka tawadu ini adalah lawan dari kesombongan tersebut. Ya, jadi tawadu adalah sikap pertengahan, ya sahabat sekalian, antara sifat sombong, ya meninggikan diri dan juga melecehkan diri. Jadi tawadu juga bukan berarti terlalu merendahkan diri kita gitu ya, melecehkan diri kita ya. Jadi kalau kita pahami bersama, sombong itu berarti dia mengangkat diri terlalu tinggi ya, harusnya dia nggak segitu dia angkat ya, seperti itu. Jadi dia angkat dirinya lebih dari semestinya ya, sedangkan yang paling bawah melecehkan diri itu ya, ini adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai melecehkan hak-hak diri sendiri. Ya, jadi ini juga suatu sifat yang sebetulnya tidak boleh ya di dalam Islam. Jadi tawadu itu, merendahkan hati itu pertengahan antara sombong ya dengan melecehkan diri. Jadi di tengah-tengah. Ibnu Hajar berkata, tawadu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawadu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Ya, bisa dilihat di kitab Fathul Bari ya, bab 11 halaman 341. Ya, jadi ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ketika orang ingin mengagungkan atau memuliakan kita ya, kita justru menampakkan diri ya lebih rendah daripada yang orang tempatkan kita gitu ya. Kemudian juga ketika orang yang bertawadu ini bertemu ya dengan orang-orang yang juga baik, yang mulia gitu ya, maka dia memandang bahwa orang lain itu lebih mulia daripada dirinya. Ya, jadi dia tidak pernah merasa lebih mulia daripada orang lain. Ya, kalau merasa lebih mulia daripada orang lain inilah yang disebut dengan kesombongan, ya yang sudah kita bahas pada pekan lalu ya. Jadi tawadu ini adalah suatu sifat yang memang sangat luar biasa gitu ya. Ya, di zaman sekarang ini kalau kita bertemu dengan orang tawadu, pasti yang muncul dari kita itu adalah rasa senang gitu ya kepada mereka. Kenapa? Ya, karena mereka biasanya akan
tampil apa adanya gitu ya. Kemudian kalau bicara tidak berlebihan gitu ya. Kemudian mereka juga tampak tidak membanggakan diri gitu ya. Rasa keakuannya, egoisnya tinggi gitu, nggak seperti itu gitu ya. Dan mereka adalah orang-orang yang mau mendengarkan kita ya, belajar kebenaran dari siapapun tuh mereka mau ya. Jadi berbeda sekali dengan orang yang sombong. Kita tahu bahwa definisi kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Nah, orang tawadu itu nggak seperti itu. Ya, Al-Fudail ditanya tentang apa itu tawadu, beliau menjawab, tawadu adalah kamu tunduk kepada kebenaran, sekalipun kebenaran itu kamu dengar dari anak kecil. Ya, bahkan sekalipun kamu dengar dari orang yang tidak tahu arah kiblat sholatnya. Ya, jadi masya Allah gitu ya. Orang-orang tawadu ini meskipun dinasihati oleh anak kecil pun selama nasihatnya itu benar akan diambilnya, ya akan diterimanya gitu. Jadi berbeda dengan orang yang sombong gitu ya. Ketika katakanlah anak kecil menasihatinya atau orang yang lebih muda menasihatinya, mereka akan mengatakan, kamu tahu apa gitu ya, masih muda dah berani-beraninya nasihatin saya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ada egoisme gitu ya, seperti itu. Ya. Ya termasuk barangkali ya seorang suami yang tawadu, mereka mau dinasihati oleh istrinya, gitu ya. Selama istrinya mengatakan hal yang benar, insya Allah akan diambil, gitu ya. Jadi dia tidak mengatakan bahwa jangan kamu lancang menasihati suami, gitu ya, karena saya ini pemimpin di keluarga ini, gitu ya. Berani-beraninya kamu nasihatin saya. Itu orang-orang yang tawadu nggak akan pernah bicara seperti itu. Ya, selama istrinya mengatakan nasihat yang benar, insya Allah akan diambil olehnya. Ya, ini orang yang tawadu. Jadi dari manapun kebenaran itu akan diambil. Ya, apakah itu dari orang yang pendidikannya lebih rendah dari dia, apakah itu dari orang yang jabatan posisinya di kantor lebih rendah dari dia atau bawahannya, gitu ya, pasti didengar. Ya, ini orang tawadu. Sehingga kalau kita lihat orang tawadu ini, ya kemungkinan besar akan disukai. Kenapa? Karena di dalam interaksi muamalah kita dengan orang lain gitu ya, kita perlu saling nasihat menasehati gitu ya. Kita perlu saling mengingatkan satu sama lain. Nah, kalau kita tidak punya sifat tawadu, kita menutup diri kita dari nasihat orang lain, ini akan tentu merepotkan dalam interaksi muamalah kita dengan orang lain ya. Nah, Abu Yazid berkata, selagi seorang hamba masih mengira bahwa di antara makhluk ada orang yang lebih buruk dari dirinya, artinya dia merendahkan orang lain, maka ia adalah orang yang sombong. Ya. Lalu ada yang bertanya, lalu kapan ia disebut tawadu? Yang menjawab, apabila dia tidak memandang adanya kedudukan dan hal khusus bagi dirinya. Artinya dia dengan orang lain itu sama aja. Ya. Sekilas misalkan katakanlah ada bisikan setan di dalam jiwa kita. Ah, kamu mah lebih baik, kamu tuh lebih soleh daripada orang lain, kamu tuh lebih segala-galanya lah dari orang lain. Ya, langsung kita tepis, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita katakan ya kepada hati kita, di dalam hati kita dengan tegas gitu ya, bahwa ya kita tidak tahu seperti apa orang lain dan mereka tidak tahu seperti apa aib-aib dan kekurangan diri kita. Ya, jadi sesungguhnya antara kita dengan mereka ya bisa jadi adalah ya sama saja gitu. Ya, kita tidak ada bedanya, hanya Allah yang Maha tahu ya seperti apa kita dan orang-orang itu gitu ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri dan merasa lebih. Ya, merasa lebih daripada orang lain. Ya, seperti itu. Ya, jadi tawadu di situ akan muncul ketika ada bahasa hati seperti itu ya. Baik. Kita akan belajar bagaimana tawadunya Nabi SAW ya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tawadu dalam kedudukannya yang paling tinggi. Kalau kita tahu bahwa beliau itu ya bisa dikatakan ya pemimpin umat gitu ya, Rasul yang dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia. Ya, pemimpin pemerintahan Islam, panglima perang gitu ya, pemimpin perubahan. Ya, pokoknya beliau adalah pemimpin yang tertinggi ya di kalangan umat gitu kan, tentu seperti itu. Tapi kita lihat apa yang beliau lakukan ya, beliau menjenguk orang yang sakit, mau gitu menjenguk orang yang sakit ya, meskipun yang sakitnya itu orang yang duafa, orang fakir miskin seperti itu dilihat ya. Kemudian beliau mau mengantarkan jenazah ya, kemudian beliau mau memenuhi undangan hamba sahaya
Ya, ini membutuhkan ketawaduan gitu ya. Kemudian beliau mau menambal sendalnya yang bolong atau sendalnya yang eh, robek atau lepas. Kemudian beliau mau menjahit pakaiannya sendiri. Ya, bahkan beliau juga tidak segan-segan membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Ya, jadi apa yang bisa dia bantu di rumah itu dia bantu. Ya, dibutuhkan ketawaduan itu ya untuk membantu urusan-urusan rumah tangga. Karena biasanya suami akan mengatakan, wah urusan remeh-temeh di rumah itu bukan urusan saya gitu. Urusan saya adalah nyari nafkah. Ya, urusan di rumah itu bukan urusan saya lah gitu ya. Tapi ya suami-suami yang tawadu nggak seperti itu. Ya, Rasulullah memberikan contoh teladan kepada kita bahwa beliau tidak seperti itu. Ya, kemudian para sahabat itu dilarang berdiri untuk menyambutnya, ya, karena beliau tidak menyukai hal tersebut. Ya, jadi kita sering melihat ya kalau ada tokoh ya masuk ke sebuah ruangan gitu, ya seluruh ruangan itu berdiri untuk menyambut, mungkin untuk menghormati tokoh tersebut gitu ya. Nah, Rasulullah itu tidak suka diperlakukan seperti itu. Jadi ketika Rasulullah hadir katakanlah di suatu majelis gitu ya, kemudian beliau melihat orang-orang di majelis itu berdiri untuk menyambutnya, beliau larang, ya duduk saja seperti itu. Ya, jadi beliau tidak mau diperlakukan dengan cara-cara istimewa seperti itu. Kemudian beliau juga mengucapkan salam kepada anak-anak kecil saat melewati mereka. Bayangkan gitu ya seseorang yang sangat dihormati, dicintai gitu ya, sangat disegani gitu ya. Terhadap anak kecil itu kalau bahasa Sundanya tuh nyaah gitu ya. Beliau sayang gitu ya, dan beliau care gitu ya. Beliau peduli, beliau perhatian ya sama anak-anak kecil. Beliau ucapkan salam duluan kepada anak kecil gitu ya. Kemudian beliau bergaul dan berinteraksi dengan para sahabatnya dengan prinsip kesetaraan. Ya, dalam berbagai perkara beliau tidak mau lebih diistimewakan seperti itu ya. Kemudian beliau membicarakan berbagai hal dengan para sahabatnya tanpa merasa canggung. Artinya sahabat-sahabat beliau itu, generasi salafus soleh itu bisa ya ketika ada kesempatan untuk memberikan masukan-masukan kepada Nabi SAW, mereka tanpa sungkan akan mengucapkan gitu ya apa yang terbersit di pikiran dan hati mereka. Ya, bahkan di dalam menyusun strategi perang, strategi dakwah gitu ya, Rasulullah kan sering sekali meminta pendapat para sahabatnya. Ya, bandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang sombong, pemimpin-pemimpin yang tinggi hati. Ya, biasanya mereka kalau memimpin rapat itu nggak mau dengar pendapat dari bawahannya. Ya, dan dia merasa benar sendiri, ya, sehingga suka mengambil keputusan sendiri di dalam masalah strategi atau pengambilan keputusan lainnya yang strategis gitu ya. Ya, jadi inilah ketawaduan dari Rasulullah SAW yang dicontohkan kepada kita, Masya Allah. Ya, jadi apa gitu ya alasan kita untuk sombong gitu ya, Rasulullah aja nggak seperti itu gitu ya. Beliau sangat tawadu. Ya. Nah, tawadu ini adalah tentu perintah Allah. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, ya, wahfid janahaka limanit ta'ba'aka minal mu'minin. Ya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran surat As-Su'ara ayat 215. Ya. Jadi kita disuruh untuk merendahkan diri kita terhadap orang-orang yang mengikuti kita, yaitu orang-orang beriman. Ya. Berarti ini sebagai pemimpin pun gitu ya disuruh untuk merendahkan hati. Ya. Apalagi yang tidak berposisi sebagai pemimpin misalkan, ya sebagai pengikut, ya sebagai bagian dari kesatuan umat ini gitu ya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan yang lainnya gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo." Ya, janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Quran surat An-Najm ayat 32. Ya, jangan pernah menganggap bahwa diri kita itu lebih mulia daripada yang lainnya. Ya, begitu melihat satu kesalahan dari saudaranya sesama muslim langsung tuh ya dijatuhinnya. Ya enggak seperti itu kita. Ya. Ya, karena apa? Karena bisa jadi gitu ya. Kita itu ya belum terkuak aja aib kita. Ya, seandainya Allah membuka aib kita ke seluruh dunia gitu ya. Sehingga seluruh dunia ini tahu, tentu kita tidak akan merendahkan orang lain. Tentu kita akan malu dengan aib kita sendiri. Ya, barangkali orang memandang kita mulia itu hanya gara-gara apa? Gara-gara Allah tutup aib kita dengan baik gitu. Ya, jadi mereka tidak tahu kelemahan-kelemahan kita seperti apa, keburukan-keburukan kita seperti apa.
Ya, apalagi sampai kita menganggap bahwa diri kita suci. Ya, tentu ini adalah suatu perkara yang sangat tidak diinginkan ya, dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang paling mengetahui siapa yang benar-benar paling bertakwa di antara kita. Ya. Jangan pernah merendahkan. Ya, apalagi ya dalam kesempatan pekan lalu sudah kita bahas. Ya, dengan yakinnya gitu ya kita mengatakan bahwa ya seseorang itu ya sudah sudah jauh dari aturan-aturan Allah gitu ya. Menyebut misalkan orang lain dengan kalimat kafir, munafik dan lain-lain dengan sangat tidak hati-hati gitu ya. Nah, ini adalah suatu perkara yang sangat dilarang di dalam Islam. Karena ketika tuduhan kita itu tidak benar gitu ya, maka itu akan berbalik kepada diri sendiri. Ya, jadi ketika kita ya menyebut seseorang dengan ungkapan-ungkapan buruk gitu ya, maka ini harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya kita menuduh orang secara serampangan. Nah, dalam hadis ya Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Ya, dan tidaklah seorang bersikap tawaduk karena Allah kecuali Allah pasti akan mengangkatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi makin tawaduk kita, maka Allah yang angkat kita. Ya, Allah yang akan meneguhkan kedudukan kita. Ya, jadi lebih enak di dalam kehidupan ini tuh ya biarlah Allah yang mengangkat gitu ya. Ya, tidak usah kita mengangkat-ngangkat diri kita. Lebih baik kita mengejar kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kemuliaan di hadapan seluruh umat manusia. Ya. Karena siapapun yang kita anggap gitu ya kita harapkan gitu ya mereka akan hormat atau menghargai atau respect. Ya, tentu ya tanpa izin Allah gitu. Mereka tidak mungkin memberikan itu kepada kita. Ya, kalau Allah akan hinakan seseorang, maka dia akan terhina dalam kehidupan ini. Kalau Allah akan angkat seseorang, ya muliakan seseorang, maka dia pun akan dimuliakan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia lainnya sebagian besar juga akan turut memuliakannya gitu. Jadi kita tawaduklah gitu ya yang akan mengangkat kita. Jadi tidak perlu kita menyombongkan diri gitu ya, seperti itu. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya kedermawanan adalah takwa. Ya, dan kemuliaan itu adalah tawadu. Dan keyakinan itu adalah kekayaan. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Ya. Jadi tawadu itu adalah suatu bentuk kemuliaan. Ya, Masya Allah. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita berarti apa? Untuk ya membangun kemuliaan di atas ketawaduan, kerendahan hati. Iyad bin Himar radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menurunkan wahyu kepadaku. Ya, hendaklah kalian bersikap tawaduk, merendahkan hati, sehingga tidak ada seorang pun bersikap sombong kepada yang lain, ya, dan tidak seorang pun menganiaya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Ya, orang itu kalau sombong, ya maka kemungkinan besar dia akan zolim, dan kemungkinan besar dia akan menganiaya orang lain. Ya. Tapi kalau dia tawaduk, rendah hati, kemungkinan dia akan baik kepada orang lain. Gitu ya. Jadi sombong ini adalah salah satu akar kejahatan, akar keburukan. Dari sombong itu orang bisa zolim, ya, bisa berbuat keburukan kepada orang lain. Ya. Jadi ketawaduan ini bisa menjadi sumber kebaikan-kebaikan kita gitu ya kepada manusia lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sudah jelas di sini sangat memerintahkan kepada kita semua untuk memiliki sifat tawadu. Ya. Kemudian Anas radhiyallahu anhu berkata, ya, ia sering melewati anak-anak ya, dan mengucapkan salam bagi mereka. Ya, ia berkata bahwa Nabi SAW pun melakukannya. Ya, muttafaq alaih. Jadi Anas radhiyallahu anhu ini meneladani Rasulullah SAW. Jadi ketika melewati anak-anak, mengucapkan salam bagi mereka, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, Anas radhiyallahu anhu juga berkata, ada kalanya budak perempuan di Madinah itu memegang tangan Nabi SAW. Beliau lalu mengikuti kemanapun budak itu menghendaki. Jadi kayak dituntun jalan ke sana kemari gitu ya. Ini dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan seperti itu. Dan Rasulullah mau saja gitu ya.
ya mengikuti keinginan anak-anak itu gitu ya, untuk jalan melihat sana kemari dituntun oleh anak tersebut. Masya Allah ya, betapa beliau sangat care ya, sangat peduli ya, dan sangat merendahkan hatinya gitu ya. Ya kita banyak melihat lah ya, kalangan orang tua yang sangat-sangat terganggu dengan adanya anak-anak gitu ya. Ya bahkan ketika di masjid ada sedikit saja anak-anak yang tidak tertib gitu ya, itu dibentak, dimarahi ya, sampai anak-anak ini tidak mau lagi ke masjid gitu ya. Karena mungkin kalangan bapak-bapaknya banyak yang galak di masjid gitu ya. Seperti itu kita tidak boleh seperti itu kepada anak-anak gitu ya. Karena Rasulullah SAW sangat peduli gitu ya, sangat menyayangi anak-anak. Masya Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, tawadu ini adalah buah dari zuhud. Ya. Jadi kita akan sulit untuk bertawadu ketika kita tidak mampu untuk berzuhud gitu ya. Ziyad An-Namri berkata bahwa orang zuhud tanpa tawadu itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Jadi orang zuhud itu kemungkinan besar akan bersikap tawadu, rendah hati. Karena orang yang zuhud ini ya tidak pernah berorientasi kepada dunia. Ya, mereka berorientasi akhirat di dalam kehidupannya. Ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak mempermasalahkan gitu ya, apakah orang akan memuliakan dia atau tidak gitu ya, apakah orang akan menghormati dia atau tidak, itu tidak jadi problem buat dia, tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi baper atau menjadi tersinggung ketika katakanlah orang tidak menempatkan dia pada posisi yang seharusnya, yang harusnya memuliakan dia, nggak seperti itu ya, karena orang zuhud itu adalah orang-orang yang orientasinya bukan dunia gitu ya, ya mereka hanya fokus gitu ya kepada urusan akhirat gitu ya. Dan kalaupun mereka diberikan titipan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu hanya ada di dalam genggamannya. Ya, tidak sampai menjadi sesuatu yang melekat di hatinya. Ya, yang begitu dicintainya, yang begitu menjadikannya sangat bangga dengan itu, dengan dunia yang diraihnya, enggak seperti itu ya. Jadi beliau adalah orang yang sangat menjaga sekali ininya gitu ya, orientasinya di dalam kehidupan ini, begitu ya. Nah ini buah dari zuhud. Jadi kalau sahabat sekalian termasuk orang-orang yang zuhud gitu ya, maka insya Allah untuk melaksanakan ketawaduan ini, kerendahan hati ini akan mudah gitu ya. Tapi kalau kita sangat cinta dunia, sangat cinta kedudukan, maka untuk menjadi tawadu ini akan berat. Ya. Nah, apa keutamaan tawadu? Ya. Pertama adalah inilah sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Ya, dari Abu Hurairah ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, mana qasat sadaqatum min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izan wa ma tawadu'a ahadu lillahi illa rafa'ahullah. Sedekah tidaklah mengurangi harta, ya tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan sahabat sekalian bahwa ya ketika kita bertawadu justru Allah akan mengangkat kita, memuliakan kita baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Ketika kita menyombongkan diri gitu ya, justru Allah akan tenggelamkan kita, ya akan hinakan kita di dunia dan akhirat. Ya. Jadi tawadu ini adalah jalan untuk meraih kemuliaan hakiki gitu ya. Ya, jadi orang yang paham banget akan perkara ini tentu tidak akan melakukan perkara kesombongan di dalam kehidupannya. Ya. Ini salah satu keutamaan tawadu. Ya, kemudian yang kedua, ya, mohon maaf bagi yang hadir silakan di mute saja mic-nya karena ada suara-suara yang masuk. Ya, seperti itu nanti insya Allah ditanya jawab boleh dinyalakan mic-nya. Kemudian yang kedua, ya, keutamaan tawadu itu kita akan disayang dan dicintai oleh manusia. Ya, orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Ya, itulah yang terdapat pada sisi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la tafkhara ahadun ala ahadin wala tab yabghi ahadun ala ahadin, ya. Dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadu, ya. Janganlah seseorang menyombongkan diri, berbangga diri, ya, dan melampaui batas pada yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Ya, jadi memang seperti itulah gitu ya. Cara untuk menjadi orang yang dicintai manusia lainnya adalah jadilah orang yang tawadu. Seperti yang tadi diungkapkan di awal, bagaimana mungkin gitu ya, ya kita tidak akan dicintai orang gitu ya, dimana kita ya ketika dinasihati mau, ya kemudian di dalam berbagai kesempatan ya tidak pernah membanggakan diri gitu ya, apalagi menjatuhkan orang lain gitu ya. Tentu di dalam pergaulan pun, di dalam muamalah dengan banyak manusia, orang-orang seperti ini akan sangat-sangat disukai gitu ya. Kalau bahasa sekarangnya barangkali low profile gitu ya. Ya jadi tidak menjadi orang yang dominan gitu ya. Karena orang-orang yang tawadu itu kalau mereka hadir di dalam suatu musyawarah rapat gitu ya, mereka memberi kesempatan pada orang lain untuk bicara, mereka menghargai pendapat yang lainnya, mereka tidak selalu ingin menang sendiri seperti itu. Ya tentu orang-orang menyukai orang-orang seperti ini, meskipun ya bukan berarti mereka akan menjual prinsip, ya mereka akan menggadaikan agama gitu ya, kemudian tidak berfokus atau tidak berpegang pada kebenaran dalam berbagai perkara, tidak gitu ya. Mereka tetap gitu ya berpegang pada kebenaran Islam, ya tetapi mereka menjadi orang-orang yang ya sangat terbuka gitu ya dengan pendapat yang lain. Jadi dengan orang-orang tawadu ini, orang lain tuh bisa berdialog, bisa berdiskusi gitu ya, bisa tukar pikiran seperti itu. Ya tentu orang-orang seperti ini akan dicintai oleh manusia. Ya, tentu suami yang tawadu akan dicintai oleh istrinya, istri yang tawadu akan dicintai oleh suaminya, anak-anak yang tawadu akan dicintai oleh orang tuanya, orang tua yang tawadu akan dicintai oleh anak-anaknya, itu sudah pasti. Ya, kalau ada arogansi ya di dalam keluarga kita, gitu ya, ya sikap keras, sikap sombong, gitu ya, ya selalu merasa benar sendiri, ya menolak kebenaran meskipun itu sesuatu yang hak, yang benar gitu ya. Tapi karena disampaikan oleh anak, oleh istri, ya kita tolak gitu ya nasihat-nasihat mereka. Ini adalah suatu perkara yang ya menjadi masalah di dalam interaksi muamalah atau hubungan antar manusia dengan yang lain gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tawadu ini dalam kehidupan kita. Insya Allah bisa langsung dirasakan. Ya, ketika kita tawadu itu efeknya, dampaknya langsung bisa dirasakan insya Allah. Ya, apalagi dalam kehidupan organisasi, ya di kantor gitu ya. Tentu pemimpin yang tawadu, ya rekan kerja yang tawadu ini sangat menyenangkan sekali gitu ya. Karena kita bisa kolaborasi, kita bisa membangun team building, kita bisa kerjasama dengan enak dengan orang-orang yang rendah hati itu gitu ya. Karena mereka mau nerima masukan, mau diarahkan, ya berbeda dengan orang yang arogan gitu ya, orang yang keras, orang yang tidak bisa dikasih tahu gitu ya. Hampir sebagian besar ya, kebetulan saya pernah ya menangani gitu ya, ada ya mungkin 1% lah ya klien saya yang ya ketika dikasih tahu gitu ya ngeyel, nggak mau denger gitu ya, tidak mau mempertimbangkan nasihat-nasihat, saran-saran gitu ya dari kita sebagai konsultan atau timnya gitu ya, para manajer tuh nggak didengerin gitu ya. Akibatnya apa? Perusahaannya hancur, ya organisasinya berantakan gitu ya. Nah inilah yang sangat disayangkan gitu ya, ketika kita menjadikan sombong, arogan gitu ya sebagai sifat utama kita gitu ya, maka orang-orang pasti akan meninggalkan kita gitu, seperti itu ya. Dan sifat seperti ini membawa kepada jurang kehancuran. Ya sayang sekali, mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Ya. Nah, bagaimana terapinya, bagaimana caranya supaya kita bisa punya sifat tawadu ini, sahabat sekalian? Yang pertama, kita harus bertekad untuk tidak pernah membanggakan diri kita di hadapan siapapun. Ya, jadi jangan pernah membanggakan diri kita di hadapan siapapun gitu ya. Ya, ini memang bahasa yang agak berat tentu ya. Bagaimana nih Ustadz kalau kita seorang marketing gitu ya. Kan orang marketing ini kan harus apa ya, mempromosikan gitu ya, harus membanggakan gitu ya produk perusahaan dan lain-lain gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang batasan antara sombong dengan marketing itu sangatlah tipis gitu ya.
Seperti itu. Ya saran saya kalaupun harus mempromosikan produk atau jasa kita ya eh, proporsional sesuai objektif sesuai dengan kenyataannya aja. Ya jangan terlalu berlebihan gitu ya, seperti itu. Ya jadi jangan terlalu tinggi lah gitu ya bicaranya. Ya jangan misalkan ada suatu pekerjaan yang sebetulnya nggak bisa kita lakukan, kita bilang bisa gitu ya. Akhirnya pas orang ngasih kerjaan ke kita, ya kita nggak amanah, kita nggak bisa memenuhi harapan dia. Nah ini ya berarti kita sudah apa? Membanggakan diri terlalu berlebihan gitu ya. Jadi amanah ini kan berat, ya. Amanah ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan seluruh manusia di dunia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya dengan perkara membanggakan diri ini. Yahya bin Ma'in berkata, ya, aku tidaklah pernah melihat orang semisal Imam Ahmad, kata beliau. Ya, salah satu imam mazhab ya, Imam Ahmad bin Hambal. Aku telah bersahabat dengan beliau selama 50 tahun, kata beliau, ya, kata Yahya bin Ma'in. Ya, aku telah bersahabat bersama beliau selama 50 tahun, namun beliau sama sekali tidak pernah menyombongkan diri terhadap kebaikan yang ia miliki. Ya, Masya Allah gitu ya. Kadang-kadang kan kita ini suka kelepasan ya, kalau ada reuni, ketemu dengan kawan-kawan lama gitu ya. Ya, mulailah di situ ya, saling membanggakan diri, membanggakan anak kita, membanggakan hal-hal lain. Ya, bahkan seringkali juga mungkin postingan-postingan kita ya, dengan sadar ataupun tanpa sadar, ya itu membanggakan anak kita, membanggakan keluarga kita. Seperti itulah gitu ya. Ya, jadi memang sulit gitu ya, lepas dari sifat membanggakan diri ini. Ya, tapi insya Allah kalau kita sungguh-sungguh menterapi diri kita gitu ya, ya terus meyakinkan pada diri buat apa sih gitu ya, ingin merasa dimuliakan oleh manusia gitu kan, apa gunanya gitu ya kalau Allah tidak suka dengan ini semua gitu kan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri gitu ya. Jadi yang kita cari dalam hidup ini adalah ridho Allah gitu, bukan ridho manusia gitu ya. Ya maka orientasi kita harusnya memang jangan membanggakan diri di hadapan manusia gitu. Ya, ini yang pertama. Kemudian terapi yang kedua, sahabat sekalian, adalah mengakui kebenaran yang diungkapkan oleh lisan, baik itu teman ataupun guru kita. Ya. Jadi kalau orang berkata benar itu memang, ya Anda benar, kamu benar. Ya, apa yang antum katakan itu benar gitu ya. Seperti itu, akui gitu ya. Jangan sampai kita tuh menjadi orang yang ya karena barangkali kebenaran itu datang keluar dari kelompoknya atau bukan dari jamaah pengajiannya atau dari mana ya, maka kita nggak menerima kebenaran itu gitu ya. Ya kalau ada ustadz dai berkata benar ya, meskipun dia tidak satu, katakanlah satu barisan saf dengan kita, ya kita benarkan gitu ya. Kalau dia memang salah ya kita nasihati dengan baik gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang apapun yang datang dari kelompok sana tolak gitu ya. Salah semua tuh. Nggak bisa kita seperti itu. Ya, inilah yang menyebabkan kaum muslimin itu ya lemah gitu ya, karena mereka tidak mengambil nasihat-nasihat yang benar gitu ya dari pihak lain gitu ya. Karena ya kita ini kan saling mengisi satu sama lain sebetulnya begitu. Ya. Nah, jika kebenaran diungkapkan ya lalu kita merasa berat untuk menerima, mematuhi dan mengakui bahwa itu benar, maka sesungguhnya di dalam dada kita, jiwa kita itu ada kesombongan. Ya, itu ciri-cirinya. Ya, seharusnya saat mendengar nasihat kebenaran kita mengatakan, ya betapa baik dan benar apa yang kamu katakan itu. Selama ini aku mengabaikannya. Semoga Allah membalas kebaikanmu yang telah memperingatkanku. Harusnya seperti itu. Ya, ketika istri kita gitu ya menasihati kita, kalau bisa ayah tuh begini begini begini, jangan begitu kepada orang gitu ya. Ya, kalau seperti itu nanti ayah nggak punya kawan dalam hidup ini. Dengarkan nasihatnya. Ya, kalau benar ambil nasihatnya. Jangan apa ya, ego kita sebagai suami itu jangan dipakai lah gitu ya. Ya, buat apa ego itu ya? Karena ego itu tidak mengantarkan ke surga gitu ya. Ya, kemampuan untuk mengikuti kebenaran, kemampuan untuk mengiyakan kebenaran, itulah yang akan mengantarkan kita ke surga gitu. Ya, begitu juga dengan istri gitu ya. Kalau sudah dinasihati dengan baik-baik oleh suaminya dan nasihat itu memang benar adanya, akui saja. Ya, iya gitu ya. Ibu salah, ibu minta maaf ya. Ibu selama ini sudah melakukan ini itu gitu ya. Mohon maaf ayah gitu ya. Akui saja. Ya, karena itulah cara untuk menjadi benar gitu ya. Ya, banyak sekali rumah tangga yang berjalan itu ya sudah kayak mati rasa di dalamnya. Kenapa itu terjadi? Karena
Suami menasehati, istri nggak mau dengar. Ya, istri menasehati, suami nggak mau dengar. Akhirnya di dalam rumah tangga itu, suami istri itu berjalan, ya dua-duanya nggak berkembang. Dua-duanya tidak menjadi lebih soleh dan solehah. Ya, artinya apalagi sampai akhirnya diambil kesimpulan, ya sudahlah kita nafsi-nafsi saja, masing-masing saja. Ya, kamu tidak usah peduli pada saya pun nggak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Ya udah kita jalan masing-masing aja. Pokoknya kita tinggal satu rumah, kita tidak bercerai, tidak berpisah gitu ya. Tapi udah kita nggak usah ngurusin satu sama lain gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, inilah yang namanya rumah tangga yang sudah mati rasa. Ya, sudah tidak peduli lagi dengan kelemahan dari pasangan hidup kita. Harusnya kan kita saling mengisi, ya, saling menasihati, dan mudah-mudahan ya dengan terus kita saling belajar, saling menasihati, ya kita bisa meraih jannah Allah SWT bersama-sama. Itulah rumah tangga yang sehat gitu ya. Ya jangan sampai gitu ya. Ya akhirnya kita cuma bilang dalam hati, ya mungkin saya ditakdirkan harus nerima dia apa adanya. Ya sudahlah. Ya mungkin saya aja yang dulu salah nyari jodohnya begini. Ya, jangan sampai begitu, itu namanya udah frustrasi namanya ya, seolah-olah tidak ada harapan untuk memperbaiki ya pasangan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Ya buat apa berumah tangga kalau kita tidak bisa bertumbuh berkembang bersama dalam kehidupan ini gitu ya. Ya karena salah satu tujuan rumah tangga itu kan membangun kesakinahan, ketentraman gitu ya. Ya dan itu tidak bisa diraih kalau dua orang ini tidak tumbuh menjadi orang-orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya. Ini yang kedua. Ya. Jadi kalau disampaikan kebenaran, akui. Ya. Kamu benar, gitu ya. Jangan menolak kebenaran. Kemudian mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Ya. Wah ini sangat berat gitu ya. Ya tidak semua orang bisa melakukan hal semacam ini. Dimulai dari perkara sederhana, misalkan mendahulukan orang lain dalam perkara duduk, gitu ya. Kemudian makan dan minum, berbicara dan lain-lain gitu ya. Ya, suatu hari misalkan kita naik kendaraan umum gitu ya, kita duduk gitu ya. Kita duduk. Kemudian ada orang yang lebih tua daripada kita gitu ya, kakek nenek gitu ya, atau orang yang sudah tua renta. Ya, mau nggak gitu ya kita menawarkan tempat duduk kita kepada mereka gitu ya. Ngalah gitu ya, seperti itu. Atau kita sedang antri di bank. Ya, kita sedang duduk menunggu, tiba-tiba ada ibu-ibu ya yang sudah kerepotan lah gitu ya, atau di rumah sakit gitu. Ya kita melihat orang yang sudah kepayahan gitu, mau nggak kita gitu ya, ngalah gitu ya, mempersilahkan mereka untuk duduk gitu ya. Kemudian dalam perkara makan dan minum nggak rebutan, ngalah gitu ya. Ya bahkan ada sebuah buku gitu ya yang ditulis oleh orang Barat gitu, judulnya Leader Eat Last gitu ya, pemimpin itu makannya terakhir. Ya dan pemimpin-pemimpin seperti ini yang mereka itu ngalah dengan timnya gitu ya. Dia ingin lihat timnya itu sukses duluan, dia ingin lihat timnya itu makmur duluan gitu ya. Dia belakangan, dalam perkara makan dia terakhir gitu ya. Ini adalah pemimpin yang sangat dicintai, dan sebetulnya di dalam Islam begitulah gitu ya. Rasulullah SAW dan para Amirul Mukminin, Khalifah Ur-Rasyidin itu mereka begitu semua gitu. Ya, mereka adalah orang-orang yang ketika makan dengan para sahabat itu kadang-kadang ya menunggu yang lainnya sudah baru. Ya padahal semuanya ingin mereka dulu gitu ya yang makan gitu ya, seperti itu ya. Kemudian dalam perkara berbicara gitu ya, ngasih kesempatan dulu sama yang lain gitu ya, mendahulukan dulu yang lain ya. Dalam suatu rapat diskusi tidak mendominasi pembicaraan gitu ya. Kok ada gitu ya orang yang di dalam rapat tuh senang gitu ya, dia mendominasi pembicaraan, dia ngomong sendiri. Bahkan ada orang yang dari awal rapat sampai selesai nggak ngomong sama sekali gitu. Ya nggak, ya satu mungkin nggak dikasih kesempatan, kedua mungkin pemimpin yang ada dalam rapat itu nggak mau dengar pendapat dia. Menurut saya kalau orang nggak akan didengar pendapatnya, ngapain juga diundang rapat gitu ya. Kasihan kan gitu ya, hadir tapi hanya menjadi penyimak saja gitu ya. Seperti itu, minimal tanya lah sedikit pendapatnya bagaimana gitu ya. Karena kan udah diundang rapat gitu. Ya seperti itu. Ya, jadi dahulukan orang lain, apalagi dalam perkara-perkara ya duniawi gitu ya, kenyamanan gitu ya. Ketika kita mendahulukan orang lain, Masya Allah, ya kemungkinan besar orang akan mencintai kita. Ya, karena pemimpin yang ngalah demi orang lain itu, Masya Allah gitu ya, berarti pemimpin yang sudah lebih mencintai gitu ya saudaranya daripada diri sendiri gitu ya, ataupun dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri, ya sudah sampai seperti itu ya. Kemudian yang keempat ya, untuk menterapi
sifat tawadu ini, bergaullah dengan siapa saja tanpa memandang seseorang itu kaya atau miskin. Ya, dalam bergaul jangan lihat strata ekonomi, ya, termasuk juga jangan lihat jabatannya dan lain-lain. Ya, dengan melakukan hal ini berarti kita telah mengikis kesombongan yang ada di dalam jiwa kita. Ya, karena orang sombong pasti akan bergaul dengan yang selevel. Orang yang sombong nggak mau bergaul dengan orang yang merasa, ah ini sih di bawah saya, nggak layak saya kumpul dengan mereka. Nggak seperti itu. Ya, di masjid gitu mereka pilih-pilih, oh ini bapak-bapak yang kaya nih, enak nih saya deketin. Ya, sedangkan orang yang miskin gitu ya, mereka tidak mau berbicara dan tidak mau dekat dengan mereka. Ini nggak boleh seperti itu. Ya, Basir bin Al-Haris berkata, aku jarang melihat orang kaya yang mau duduk di tengah orang-orang fakir miskin. Yang bisa melakukan demikian tentu adalah orang-orang kaya yang memiliki sifat tawadu. Ya, dan ini suatu pendapat yang sangat benar sekali. Kalau ada orang kaya nih mau duduk di tengah orang-orang miskin, ini berarti dia pasti tawadu. Ya, seperti itu. Ya, mau gitu ya, makan lesehan, makan seadanya gitu ya. Ya, mau untuk berbaur gitu ya dengan sesama gitu ya, mau untuk kerja bakti, kotor-kotoran bareng-bareng gitu ya, ini pasti orang kaya yang tawadu yang seperti ini gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya ditambah dengan keikhlasan gitu ya, bukan sekedar ria ya, bukan sekedar ingin dipuji, wah saya nih termasuk orang yang tawadu nih, yang bisa berbaur dengan siapapun, bukan pengen dipuji ya, tapi memang hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata gitu dia lakukan itu semua. Insya Allah ini adalah orang-orang yang luar biasa, dan kita selalu ingin gitu ya meneladani pemimpin-pemimpin seperti itu ya, orang-orang yang senantiasa berada di garda terdepan gitu ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW juga memecah batu di saat perang Khandak gitu ya. Beliau tidak menjadi pemimpin yang hanya sekedar menyuruh orang untuk bekerja gitu ya, tapi beliau hanya duduk-duduk berpangku tangan, tidak gitu ya. Beliau juga ikut menggali parit, beliau juga ikut berlelah-lelah bersama para sahabat ya untuk mempersiapkan pertahanan kota Madinah dari serangan kaum musyrikin Mekah gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang kita ya harus seperti itulah gitu ya. Jadi jangan sampai ya ada jarak gitu ya antara kita dengan orang-orang di sekeliling kita, apalagi orang-orang miskin ya. Kemudian yang kelima, terapi untuk tawadu juga adalah membawa sendiri keperluan diri, keluarga, ya, dari pasar ke rumah misalkan. Ya, kalau kita berat untuk membawa jinjingan barang-barang ini gitu ya, maka inilah bagian dari kesombongan. Ya, ya ada kadang-kadang kan pemimpin yang kita lihat tidak mau gitu. Ya, misalkan dia traveling keluar kota gitu ya, bawa tas gitu ya, yang disuruh bawa tuh anak buahnya. Ya, dia perintah-perintah orang untuk membawa, dia nggak mau tuh ngangkut sendiri, bawa sendiri gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang sulit gitu ya untuk bertawadu gitu ya, karena ketika kita melakukan perkara ini gitu ya, katakanlah kita mengantarkan istri kita ke pasar gitu ya, masuk ke pasar aja butuh ketawaduan gitu ya, ya dengan beceknya, dengan baunya gitu ya, dengan tidak nyamannya dibanding super mall atau supermarket gitu ya. Nah, ini melatih ketawaduan kita gitu ya. Kemudian kita ikut menenteng plastik belanjaannya di belakang istri gitu ya. Ya, seolah-olah menjadi pesuruhnya istri. Nah, ini adalah suatu pemandangan yang ya bisa melatih ketawaduan kita gitu ya. Dan di dalam katakanlah kita sedang camping dengan kawan-kawan gitu ya, kita juga mau mengangkat beban-beban berat gitu ya untuk dibagi dengan yang lain gitu ya. Jadi ya tidak bos gitu ya, tidak ngebos gitu ya. Tolong bawain ini, bawain gitu. Dia nggak mau ngangkut-ngangkut sendiri. Nah, ini adalah suatu perkara yang bisa melatih ketawaduan kita gitu ya. Makanya dulu saya pernah kan kerja di ya hotel bintang 5 kira-kira 6 bulan gitu ya. Kebetulan kebagian di bagian housekeeping ya, bagian pembersihan hotel gitu ya. Nah, saya melihat GM saya waktu bekerja di hotel bintang 5 itu ya orang yang apa ya, tidak gengsi gitu untuk kotor-kotoran gitu ya. Ketika kita mengadakan general cleaning di perusahaan gitu ya untuk membersihkan seluruh area hotel, ya kalau GM barangkali kita akan berpikir oh pasti dia akan milih area kantor, area resepsionis yang memang udah bersih gitu ya. Dia ingin milihnya itu. Tapi enggak gitu ya. GM saya itu malah memilih untuk apa? Untuk membersihkan ruangan basement bawah tanah gitu.
ya, yang tempat parkir mobil itu, di mana di situ banyak sarang laba-laba, ya banyak noda-noda kotoran yang luar biasa, oli, minyak dan lain-lain. Pokoknya berdebu sekali lah gitu ya. Dia memilih justru di basement hotel gitu, di lantai dasar bawah tanah gitu ya. Ya Masya Allah, dari situ kita melihat, oh pantas dia jadi GM gitu ya. Dia memang bukan orang yang gengsi untuk mengerjakan perkara-perkara yang biasanya itu dikerjakan oleh orang-orang level terbawah barangkali ya, cleaning service di sebuah perusahaan. Dia tidak ada perasaan gengsi sama sekali untuk melakukan perkara seperti itu. Nah, inilah orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati gitu ya. Wajar ketika dia meraih keberhasilan, Allah muliakan dia dengan menjadi seorang GM seperti itu gitu ya. Jadi memang ini membutuhkan kerendahan hati yang sangat kuat gitu ya untuk bisa seperti itu. Ya. Kemudian yang keenam, berpakaianlah secara sederhana. Ya, ini juga membantu kita untuk tawadu. Ya. Bila kita ingin selalu tampil mewah, ya, apalagi selalu ingin pamer kekayaan di depan orang lain, maka inilah bagian dari kesombongan, gitu ya. Ketika kita tampil sederhana, maka inilah tawadu, gitu ya. Ya, jangan memaksakan diri dalam berpakaian, dan jagalah kesederhanaan, gitu ya. Ya, bahkan cara kita berkendaraan, gitu ya. Ya ada seorang jamaah di masjid yang saya perhatikan gitu ya. Ya sangat sederhana sekali beliau gitu ya, dari sisi pakaiannya gitu ya. Ke masjid juga beliau tidak pernah ya pakai kendaraan gitu ya, jalan kaki saja. Ya, kadang-kadang juga saya lihat dia kalau hujan gitu ya bawa payung gitu ya, tapi ternyata ya kita tahu gitu bahwa dia adalah orang yang sangat kaya raya gitu ya. Tapi gayanya sangat sederhana gitu ya. Sedangkan yang lainnya ya barangkali ada orang yang sebetulnya tidak terlalu kaya, tetapi penampilannya menunjukkan ya seolah-olah dia seperti orang yang sangat kaya raya gitu ya. Mungkin untuk diperlihatkan pada orang bahwa saya ini kaya gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ketawaduan ini luar biasa gitu ya. Ya kalau nggak biasa mungkin akan perang batin gitu ya. Ya apakah masa sih gitu ya saya harus tampil sederhana seperti itu. Saya ini kan orang kaya gitu ya. Ya akhirnya ya dia pakai tuh semua yang menurut dia akan menunjukkan dia orang kaya gitu ya. Pakai jam Rolex termahal yang harga berapa ratus juta gitu ya, pakai apa namanya jasnya juga yang ya di atas 50 juta misalkan seperti itu, sepatunya mahal dan lain-lain. Dia tunjukkan gitu bahwa dia ya sangat ini gitu ya. Jadi ya bagaimana mau bertawadu gitu ya, dari penampilannya aja, stylenya aja sudah ya menunjukkan tidak tawadu ya, seperti itu. Ya apalagi sampai berpura-pura gitu ya, dengan penuh kebohongan, penuh kesombongan gitu ya. Ya dia mengatakan gitu ya bahwa apa yang dia tampilkan ini adalah capaiannya dia gitu ya, padahal mobilnya ngerental gitu ya. Dia pakai perhiasan ternyata itu emas imitasi gitu ya, emas bohongan bukan emas beneran. Ya dia pulang kampung untuk nunjukin pada orang-orang sekampung bahwa dia di kota itu merantau sukses gitu ya. Ngapain gitu ya, hidup dengan kepalsuan seperti itu ya, bermuka dua gitu ya. Jadi ya Islam itu ngajarin kita sederhana gitu ya. Tawadu buat apa kayak gitu repot-repot gitu ya, seperti itu. Sampai kalau mudik lebaran tuh harus apa namanya, prepare, harus siap-siap. Ya malu dong sama orang kampung kalau penampilan kita sederhana gitu ya. Nah, ini suatu ungkapan yang ya tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang tawadu. Ya. Ya, kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah memberikan pelayanan pada orang lain. Ya. Untuk bisa melayani orang lain itu butuh ketawaduan, kerendahan hati. Ya, ini adalah terapinya. Ya, dengan sering melayani orang secara ikhlas, maka insya Allah akan menumbuhkan ya ketawaduan dalam diri kita. Ya, sekali-kali gitu ya, silahkan para ayah ya layani istri gitu ya, seperti itu. Ya, sekali-kali buatkan makanan, ya buatkan minuman gitu ya, coba gitu ya. Setiap hari kan istri nih yang sudah melakukan hal seperti itu kepada kita. Ya coba gantian gitu ya, layani. Sanggup nggak kita? Bisa nggak kita? Gitu kan? Seperti itu. Ya ingat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, bahwa beliau mengangkut gandum ya di pundaknya gitu ya untuk rakyatnya yang kelaparan. Ya, bahkan ketika ditawarkan bantuan oleh asistennya gitu ya, wahai Umar, sini biar aku angkatkan gitu ya. Maka jawaban Umar dengan tegas adalah, apakah kamu juga akan mengangkat bebanku di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
Ya, biar aku angkat ini sekarang karena aku yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinanku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah gitu ya, seperti itu. Ya, beliau sendiri yang mengantarkan. Ya, ini adalah pemimpin yang siap melayani gitu ya. Ya, servant leadership, jadi pemimpin yang menjadi pelayan. Ya, dan kita butuh orang-orang seperti ini gitu ya di negeri ini. Pemimpin-pemimpin yang ya tidak gengsi gitu ya di dalam melayani rakyatnya gitu ya. Kita butuh pemimpin yang mampu untuk ya mencintai rakyatnya dengan sepenuh hati, dengan tulus gitu. Ya, bahwa di dalam kepemimpinan Islam gitu ya, kalau ada satu saja ya rakyat kita yang sengsara apalagi sampai meninggal gara-gara ya mereka tidak terurus dengan baik, itu tanggung jawab pemimpin ya. Jadi berat konsekuensi menjadi pemimpin itu gitu ya. Maka kita harus siap untuk melayani umat dan masyarakat gitu ya. Nah, ini tentu tidak bisa diwujudkan kalau kita tidak melatih jiwa pelayanan ini dari sejak sekarang, sejak dini. Ya, jadi sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita layani orang-orang dengan tulus gitu ya. Jangan mengharapkan balasan gitu ya. Jangan mengharapkan pujian ya, ucapan terima kasih dari pelayanan yang kita berikan gitu ya. Lakukan aja untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mencari pahala kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita tidak pernah lelah gitu ya, seperti matahari yang tidak pernah berhenti bersinar gitu ya. Meskipun seluruh dunia ini tidak mengucapkan terima kasih kepada matahari gitu ya. Akan diberikan sinar terangnya untuk menyinari atau memberikan cahaya kepada bumi gitu ya. Seperti itu. Harusnya pelayanan itu memang tidak pernah padam dalam kehidupan kita. Siapapun yang bertemu kita akan kita layani dengan baik, siapapun yang bertamu ke rumah kita akan kita layani dengan baik, seperti itu. Ya. Nah, ada satu lagi, ini hampir kelupaan, ya, untuk terapi tawadu juga adalah marilah kita lakukan kunjungan kepada saudara atau sahabat kita. Kita yang berkunjung, jangan nunggu dikunjungi. Ya, Al Hasan Al Basri berkata, tahukah kalian apa itu tawadu? Tawadu adalah engkau keluar dari tempat tinggalmu, lantas engkau bertemu dengan seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu. Ya, ini kata Al Hasan Al Basri. Ya. Jadi ketika kita berkunjung ke rumah teman kita, saudara kita gitu ya, maka kita di sini tentu harus apa? Harus menekan seluruh arogansi, kesombongan ego kita gitu ya. Karena seringkali barangkali terlintas di hati kita, ngapain ke rumah saudara kita atau teman kita itu, orang dia aja nggak pernah ke rumah kita, pasti ada ego seperti itu. Ya, maka akhirnya apa? Kita semua tumbuh menjadi orang-orang yang hidup dalam nuansa individualisme. Ya, nggak peduli gitu ya. Setiap kita mau nge-WA dulu ke teman kita, apa kabar gitu ya, gengsi orang dia aja nggak pernah nanyain kabar saya gitu. Untuk nge-WA aja udah berat gitu, apalagi untuk berkunjung itu lebih berat lagi. Mengeluarkan kendaraan, mengeluarkan bensin, mengeluarkan energi, menghabiskan waktu. Belum lagi kalau kita ada pikiran, bawa apa ya ke rumah teman kita, Masya Allah. Orang yang melakukan perkara seperti ini adalah bukti ketawaduannya dia gitu kepada sahabatnya. Ya, Masya Allah gitu ya. Jadi beruntunglah gitu ya kita semua yang hari ini gitu memiliki sahabat-sahabat yang masih mau gitu ya mengunjungi kita gitu ya. Maka kita juga harus gitu ya melakukan kunjungan balasan kepada mereka gitu ya. Ya, seperti itulah gitu ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, nah semoga Allah Subhanahu wa taala ya dari pemaparan malam hari ini sahabat sekalian menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan ketawaduan ya, seperti yang diungkapkan oleh Imam As-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya ya, dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Masya Allah ya, mari kita betul-betul tanamkan ya prinsip yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini kepada kita semua ya, bahwa ya ketawaduan adalah penentu gitu ya kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan pernah meninggikan posisi kita di hadapan manusia lain, jangan pernah merasa lebih baik daripada yang lain ya, dan siaplah untuk menerima kebenaran dari manapun itu datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang tawadu di dalam kehidupan ini dan istiqomah dalam ketawaduan itu hingga akhir hayat kita.
Barakallahu fikum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.